Jadi tahun 2020 pas pandemi ya, aku investasi di salah satu robot forex. 3 hari sebelumnya aku inget banget baru masukin beberapa puluh juta. 3 hari kemudian udah dapet itu broadcastan CEO dari ini gitu ditangkap polisi. Am I taking that well? No, depressed. I was very depressed, sangat depresi banget ya, uang segitu hilang. Apalagi kan di tahun 2019, di tahun 2020 kemarin aku terjebak hutang, bukan untuk aku nikmatin lagi uangnya ya, untuk orang lain, untuk kebutuhan orang lain yang orangnya kabur gitu. Dan itu membuat kehidupanku in the point zero. Pistol, kembali lagi di Investalk bersama saya Della Fadila. Hari ini sangat-sangat spesial guestnya, karena hari ini kita bersama dengan Kak Ayu Sarah. Hai kawan Pistol, aku Ayu Sarah and I am your online money mom. Wow. Nah ya kawan Pistol, hari ini kita bersama dengan Sarah di sini. Nah mungkin boleh dikenalin dulu kali ya. Mungkin teman-teman atau kawan Pistol yang belum kenalan, mungkin kenalan dulu kali ini. Siapa nih Kak Ayu tuh siapa sih? Aku Ayu Sarah, mungkin teman-teman atau kawan Visto udah sering lihat aku di Instagram di @mamaberuang. I am your online money mom. Dan aku ini sudah ada pengalaman hampir 10 tahun di dunia literasi keuangan, yang dulunya 9 to 5 ngerjain financial literacy dan financial inclusion. Sekarang aku ngerjainnya di social media biar teman-teman dan kawan Visto semua bisa membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Oh, wow, ternyata udah 10 tahun ya Sarah ya. Nah aku mau nanya juga nih, sebelum mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya gitu, mungkin boleh gak sih diceritain kayak kenapa sih atau awal mulanya tuh mulai kayak berinvestasi tuh gimana sih Sarah? Nah jadi aku pernah punya utang puluhan juta. Utangnya itu bukan karena aku yang hedon, tapi karena ada orang yang minjem uang atas nama aku. Aku bolehin dan aku nggak ngerti gimana cara bayarnya gitu. Padahal pada saat itu gaji aku udah beberapa kali lipat UMR ya, 5 tahun lalu udah beberapa kali lipat UMR Jakarta. Aku kerja di industri literasi keuangan, nggak ngerti ini caranya lunasin kayak gimana. Dan salahnya aku adalah dari dulu sejak selesai kuliah, alhamdulillah dapat kerjaan baik terus, gajinya lumayan banget, tapi YOLO mulu. Kerjaannya wah ada konser let's go, liburan let's go. Jadi nggak pernah bisa nabung. Jadi pada saat ada, aku bilang financial apocalypse, pada saat ada kerusuhan finansial dalam hidup aku, kalau misalkan pada waktu dulu aku nggak yolo banget gitu ya, kan masih ada nabung itu, masih ada uang investasi, bisa dibayar utang itu. Bener. Hidupku akan jadi lebih tenang. Tapi pada saat itu aku nggak punya apa-apa banget. Jadi di situ aku menyesal kayak, ya ampun itu kemarin kerja 5 tahun nggak ada apa-apa, sekalinya ada yang kayak begini harus bekerja jauh lebih keras gitu. Jadi dari situ kayak aku awalnya dari penyesalan sih kenapa aku berinvestasi. Oh I see, berarti itu termasuk kayak pengalaman pahit banget dong. Karena pengalaman itu makanya jadinya bisa berinvestasi gitu ya awalnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya aku mau nanya nih, ini mungkin out of contact gitu ya. Emang nonton konser apa sih dulu? Kalau sekarang orang-orang mungkin banyak banget yang Korea gitu kan. Iya. Kalau kamu tuh apa sih dulu? Dulu aku tuh suka konser jazz. Aku tuh vokalis band jazz juga, tapi jazz karena aku banyak mau ya. Jadi jazz yang aku mau tuh yang kayak Patti Austin, yang mahal-mahal gitu konsernya, karena jarang banget. Bener. Dan kadang-kadang di Singapura, di Malaysia, aku datengin aja. Tiketnya bayar itu ya, pesawatnya terus bayar lagi. Dan tiketnya gitu, nggak mikir memang kayak gitu. Makanya itu penyesalan. Terus yang di Indonesia aku nonton Big Bang. Juga zaman dulu kayak gitu, sing liburan juga. Dan itu bagus ya gitu, kita kan self reward. Tapi kan itu keceplosan gitu, mikirannya fokus terus yang ada di hari itu, sementara kan kita nggak tahu kehidupannya. Ya kehidupan pasti ada naik turunnya, nggak mungkin kehidupan lu bahagia aja. Pasti Tuhan akan memberi lu kesempatan untuk berkembang melalui cobaan-cobaan kan. Tapi elunya berkembangnya tuh akan lebih gampang kalau kita udah punya
bemper kan, udah punya tabungan, investasi gitu, sehingga pada saat diuji sama Tuhan kita bisa lah ada amunisi gitu untuk fighting this world. Exactly. Tapi itu umur berapa kalau misalnya pas waktu konser itu, early 20 atau? Early 20s tuh. Oh wow, tapi sekarang udah masih kapok apa enggak? Sekarang ternyata ya kalau udah late 20s, udah umur 30-an, kayaknya nonton konser itu aku passion sekali, tapi kalau di rumah aja. Di rumah aja. Oke, paham. Di recordingnya aja tuh ngeliat di YouTube. Itu gara-gara dana atau kayak aduh kayaknya nggak punya tenaga lagi nih gitu? Encok ya. Oh, lebih ke encok. I see. Kita milenial jompo ini. Kayak aduh sakit badan. Jadi kalau dulu mungkin di biaya kali, kalau sekarang lebih ke energi, tenaga gitu ya. Tenaga, terus kayak ngapain? Mana datang ke venue konser mahal, susah taksi, susah parkir, susah keluar parkir. Iya bener. Di rumah aja. Karena banyak banget mungkin ya sekarang kayak lagi happening banget orang nonton konser. Jadi uangnya tuh semuanya dialokasikan nonton konser Korea, K-pop gitu-gitu. Berarti sama case-nya ya sama Sarah. Iya, dan itu tuh menurutku karena kan kita kemarin 2-3 tahun kan di rumah mulu gara-gara pandemi. Sekarang tuh baik dari promotor konser yang memang bisnisnya sepi, sekarang digas lagi ya kan, bagus untuk perkembangan ekonomi. Tapi sekarang juga gara-gara kitanya yang kemarin di rumah mulu, itu jadi kayak YOLO times 2 gitu. Jadi iya benar. Udah lama nih gitu, udah nggak nonton konser, ikut konser gitu. Bagus itu nonton konser ya, memajukan perekonomian kreatif Indonesia. Bener. Tapi ekonominya Indonesia nggak akan maju juga kalau kamu kalau kamu uangnya dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang kamu harusnya bisa prioritaskan yang lain dulu gitu kan. Exactly. Karena mungkin banyak orang yang kayak belum melek kali ya, Sarah. Nah mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih, menurut kamu nih investasi itu penting gak sih? Kenapa kayak sekarang tuh banyak banget bilang kayak investasi itu harus sedini mungkin deh, harus secepat mungkin gitu. What do you think about that? Gitu. Itu aku sangat setuju sekali sih. Karena aku ngelihat dari mamaku sebenarnya ya. Mamaku, she's a very strong woman, smart woman. Tapi sayangnya, mamaku itu terlalu sibuk nabung untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Okay. Sehingga sekarang pada saat dia sudah mau pensiun, nggak punya tabungan. Gitu, sehingga mungkin itu juga yang banyak terjadi di Indonesia, Asian value ya. Exactly, Asian value. Mama-mama sibuk ngumpulin uang buat nabung buat pendidikan anaknya, tapi lupa mikirin buat pensiun, sehingga menimbulkan potensi sandwich generation. Kayak gitu. By the way, sandwich generation menurutku itu malah jadi bahan pahala ya, green flag menurut aku sebenarnya. Karena green flag ya. Karena kalau misalkan misalkan pacar kamu sandwich generation, harus biayain orang tuanya, green flag dong, karena dia berbakti pada orang tua lah. Iya, benar. Memulakan orang tua. Di agama mana coba memulakan orang tua itu dosa? Nggak ada kan? Nggak ada. Cuman yang mungkin jadi masalahnya gimana pembagiannya akan membantu orang tua dan juga membangun hidup kita sendiri kayak gitu. Dan pada saat ngeliat mamaku itu benar-benar kayak apa ya? Ini aku sangat sayang sekali sama anakku gitu. Dan saja aku sayang sama mamaku juga. Mamaku segala macam pasti akan aku bantu, tapi kan aku punya anak juga gitu. Aku mau fokus juga ke dia, dan pada saat nanti anakku sudah dewasa, aku nggak mau dia harus mikirin aku makan kayak gimana segala macam, karena aku pengennya mandiri kayak gitu sih, menikmati masa tua tanpa bikin sandwich generation baru. Dan aku pikir sandwich generation ini terutama di Indonesia ini tuh rantai banget ya, dan itu bisa banget loh diputus di kita asal kitanya mau mempunyai kemampuan finansial yang baik. Itu dalam artian kita nggak memikirkan untuk saat ini juga, tapi kita memikirkan untuk masa depan kita sebagai individu dan orang-orang yang kita sayangi, gimana kita kewajiban finansial kita kepada mereka seperti apa gitu sih. Wow. Mungkin kita langsung move ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Apa sih hal yang memotivasi kamu untuk tetap stay yang namanya investasi? Karena banyak banget mungkin teman-teman di luar juga gitu, kayak baru masuk uang terus habis itu ditarik lagi, atau misalnya baru mau investasi terus nggak jadi lagi, uangnya dipakai apa ini. Apa sih yang bikin kamu tuh masih kayak tetap stay motivate gitu untuk kayak investasi setiap bulannya, atau misalnya kayak
ya kita ngomongin tetap konsisten lah, investasi tuh apa sih gitu. Ya jadi kan kalau tadi apa yang membuat aku mulai untuk investasi kan mamaku ya. Yang bikin aku tetap berinvestasi karena aku ngelihat mama mertuaku. Jadi mama mertuaku orang Amerika, suamiku orang Amerika, tinggal di Indonesia. Tapi mama mertuaku masih di Amerika. Beliau umurnya udah mau 70 tahun, dia udah pensiun 5 tahun. Tapi kalau di Indonesia kan pensiun tuh jadi jagain anak gitu, iya, biasanya anak gitu. Dia mah living her best life. Oh wow. Kalau dilihat di status Facebooknya lagi liburan di pinggir danau. Terus teman-temannya mama mertuaku lagi apa pensiun keliling Eropa pakai kapal pesiar gitu kan. Dan beliau juga mau ke Indonesia gitu bulan depan. Itu karena apa? Karena dia itu dari sejak pertama kali dapat kerjaan dia udah nabung buat dana pensiun, gitu. Sehingga suamiku nggak pernah sekalipun dimintain uang sama orang tuanya, gitu. Dan sekarang pensiun pun bukannya minta uang ke suamiku atau ke kita, malahan dia cucuku mana? Kayak gitu nih, gitu. Cucu, lucu, ada mobil-mobilan beli, kayak gitu buat cucu, kayak gitu. Dan aku pengen menjadi seperti itu. Aku pengen nanti udah tua nanti. Aku pacaran sama suamiku, ayo sayang let's go, kita udah kakek nenek gitu, kita ke Eropa kayak gitu, bersantai di pantai kayak gitu kan, dengan pakai uang yang sudah kita kumpulkan, kita siapin gitu. Makanya setiap kali aku mau libur deh invest bulan ini, aku mikirin bahwa itu di pantai di Maldives atau di Bali pada saat umur 70 dengan suami. Habis kalau misalnya aku berhenti bisa jadi compound interestnya nggak nyampe, udahlah aku tahan kayak gitu. Tapi pasti ada hasrat dong, maksudnya kayak aduh pengen beli baru ini nih, ada ini produk ini gitu. Pasti ada hasrat, apalagi kan kita perempuan ya, skincare kan atau misalnya makeup gitu. Tuh gimana tuh kamu kayak tahan dulu gitu. Jadi pertama kalau yang aku lakukan itu aku udah ngitung dulu aku kalau mau pensiun itu butuh uang berapa gitu, taruhlah 10 miliar ya, biar gampang aja ngitungnya. Oke, aku butuh uang 10 miliar biar aku umur 55 bisa pensiun gitu kan. Dan 10 miliar itu kalau udah terkumpul aku bisa pesiar ke Maldives gitu kan misalkan gitu. Oke, 10 miliar misalkan untuk hidup pas pensiun. Nah, berarti aku akan menghitung per bulan itu harus aku berapa yang diinvestasikan biar aku nanti pas umur 55 sama suamiku bisa pensiun seperti itu. Nah, kalaupun misalkan tiba-tiba jeder ada make up yang baru, cushion yang 4 jutaan, 5 jutaan. Karena kan katanya harga tuh tidak ini ya, harga nggak bohong ya gitu. Padahal cantik mah cantik aja, nggak usah pakai makeup. Anyway, jadi apa yang aku lakukan kalau ada sesuatu banget yang aku pengen, aku akan menambah penghasilanku pada bulan itu. Kayak gitu. Jadi kalau aku pengen sofa bagus nih, 20 juta nih. Apa yang aku lakukan? Ya aku akan cari uang tambahan 20 juta. Biar aku bisa beli itu gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu mau YOLO banyak maunya nggak apa-apa. Asal planningnya bagus dan kamu punya kemampuan dan keinginan dan mau untuk cari uang tambahan dengan cara yang halal. Kayak gitu sih. Tapi kamu sempet ini gak sih kayak pay letter, pinjol gitu-gitu kayak untuk beli something yang memang kamu mau gitu. Karena banyak banget mungkin ya. Ada nih tiba-tiba limitnya 5 juta, 10 juta. Tahu-taunya dipakai. Kamu tipikal orang yang pakai pinjol kah? Pay letter sama sekali enggak? Sama sekali. Aku enggak pernah pakai itu. Kenapa? Karena I believe that if you don't want to get burned, don't play with fire. Oh, exactly. Ya, jadi gue nggak pernah ngelihat ada berita tentang orang sukses menggunakan pinjol atau pay letter. Yes. Tuh, ada bagus, good for you. Tapi perbandingannya berapa tuh sama orang yang udah kelelep hutang gitu. Apalagi kan di tahun 2019, di tahun 2020 kemarin, aku terjebak hutang bukan untuk aku nikmatin lagi uangnya ya, untuk orang lain, untuk kebutuhan orang lain. Yang orangnya kabur gitu, dan itu membuat kehidupanku in the point zero, minus banget gitu. Aku tidak mau punya pengalaman seperti itu lagi karena itu capek, sakit hati, pikiran, tenaga gitu yang harusnya cari uang biar meningkatkan kesejahteraan diri sendiri ya kan. Ini buat bayarin utangnya orang lain. Tapi that moment pasti feel depressed banget tuh. Oh, banget. Wah gitu, depressed banget. Makanya untuk teman-teman yang lagi terlilit hutang,
pinjol segala macam. Kalau misalkan sedih, wajar banget lah, pasti sedih, ngerasa hilang harapan, wajar banget. Tapi utang kan tetap harus dibayar ya. Apalagi atas nama kita, kalau utangnya nggak dibayar, SLIK kita jelek dong. Susah ke depannya kita mau dapat kerja dan lain sebagainya. Makanya harus dibayar, dan aku bisa kok membalikan keadaan tersebut menjadi normal lagi, bahkan lebih baik gitu. Jadi jalan mah ada aja, tinggal mau dilakuin apa enggak nih, kayak gitu. Itu beliau pilihan ya. Mungkin nggak sih buat mungkin kawan Visto atau teman-teman yang ada di rumah itu berinvestasi tapi dengan penghasilan mereka tuh sekiranya UMR lah, let's say kita ngomongin kayak pasti mereka punya pengeluaran gitu kan. Nah kira-kira menurut Sarah mereka possible nggak sih untuk yang namanya ngelakuin investasi gitu? Possible banget. Dan ini khusus untuk di investasiku, aku share gimana caranya untuk yang punya UMR. Aku akan share gimana caranya gaji UMR tapi bisa investasi dengan efektif, dan caranya itu nggak semua orang tahu loh. Oh wow, eksklusif ya. Eksklusif. Hanya cuman di sini. Jadi memang kalau gaji UMR itu tantangannya pasti banyak ya, karena UMR is UMR karena udah dihitung sama orang-orang pintar gitu. Upah minimum regional. Kalau nggak punya uang segitu, untuk tinggal di situ akan sulit gitu ya. Akan tetapi dengan pengaturan keuangan yang baik dan mindset keuangan yang baik ya, nahan-nahan belanja gitu kan, conscious spending, itu kita akan bisa lah menyisihkan 10%, 5% dari pendapatan kita. Nah, kalau udah bisa nih menyisihkan pendapatan, misalkan gaji UMR Jakarta ya 5 juta, misalkan bisa nih, aku oke lah bisa nabung 500.000 per bulan. 500.000 per bulan ini, menurutku jangan diinvestasikan semuanya ke dalam satu basket. Don't put your egg in one basket. Gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara tentang investasi, kita banyaknya bicara tentang investasi di instrumen keuangan kan. Nah tapi untuk teman-teman yang masih gajinya UMR, itu tuh harus strategi gitulah. Jadi di investasi kan, investasi itu adalah suatu upaya biar teman-teman uangnya berkembang gitu ya, untuk tujuannya mendapatkan return. Nah untuk mendapatkan return harus ada strateginya. Kalau misalkan kita tidak punya ilmunya untuk membuat strategi finansial biar investasinya nambah, itu bisa jadi boncos, bisa jadi minus kayak gitu. And we don't want that. Maka dari itu, kalau misalkan untuk yang pemula banget nih, misalkan bisa menyisihkan 10%, 500.000 dari gaji UMR. Setengahnya dimasukin untuk investasi otak, cari ilmu investasi atau cari ilmu untuk bisa menambah pendapatan, sehingga bisa mengatur keuangan lebih baik, punya pendapatan yang lebih besar, dan supaya bisa invest ke instrumen keuangan lebih besar lagi. Dan sisanya mulai nabung dan mulai investasi di instrumen keuangan seperti itu sambil belajar. Kenapa? Karena investasi itu paling susahnya adalah bangun habit dan melihat result kan kayak gitu. Dan memang untuk di beberapa instrumen keuangan returnnya belum akan berasa kalau tidak investasi dengan dana yang besar. Tapi akan lebih bagus investasi itu dulu apa? Konsisten dulu ya. Konsisten dulu gitu, karena bangun habit dulu. Jadi setelah punya penghasilan lebih, udah konsisten tuh, naiknya konsisten terus. Nah, itu kenapa kalau aku pribadi pas awal-awal investasi itu aku pilih reksadana sih. Oh wow. Iya, karena kan itu dia tadi, kita harus berilmu nih kalau investasi. Punya ilmunya enggak? Dulu aku nggak punya gitu. Tapi aku pengen investasi gitu. Kenapa pilih reksadana? Karena reksadana itu diaturin sama orang yang berilmu. Nah, jadi untuk teman-teman yang masih belum familiar dengan konsep reksadana, jadi reksadana itu adalah suatu instrumen keuangan di mana kita sebagai pemilik dana itu menitipkan uang kita ke suatu lembaga yang kita sebut dengan manajer investasi. Nah, si manajer investasi ini akan mengelola dananya teman-teman semua yang nanti diinvestasikan ke
instrumen-instrumen keuangan yang sesuai pilihan. Kan reksadana ada banyak ya, reksadana pasar uang, reksadana saham, reksadana obligasi. Nah nanti sama manajer keuangannya itu akan diaturin kayak gitu. Nah kenapa aku milih reksadana? Karena aku nggak punya ilmunya investasi. Sementara nggak semua orang lo bisa jadi manajer investasi. Nggak semua orang bisa ngatur portfolio orang gitu ya. Jadi udah jelas nih uang kita di tangan orang yang berilmu kayak gitu ya. Apalagi manajer investasi sekarang udah banyak banget dari lembaga keuangan yang besar yang sudah aman gitu. Jadi uang kita akan aman. Nah, selagi dan di situ uang kita diatur oleh, dana kita akan di-manage oleh orang yang berilmu yang udah the best in their field. Sambil kita juga ada waktu nih buat belajar instrumen investasi, gimana caranya investasi yang baik gitu. Nah, dan sekarang aku juga alhamdulillah portfolioku udah banyak, tapi aku aku nggak ninggalin reksadana loh. Oke. Karena again tadi kembali seperti yang aku bilang dari awal, don't put your egg in one basket gitu. Makanya walaupun portfolioku udah lebih baik dari yang kemarin-kemarin, aku tetap reksadana karena ada beberapa reksadana yang aku favorit sekali. Favoritku tuh reksadana pasar uang sama reksadana obligasi. Yang itu resikonya menurutku rendah gitu. Jadi uangku akan tumbuh aja di situ gitu. Jadi pada saat instrumen keuanganku yang lain kayak saham jatuh banget kan IHSG akhir-akhir ini, ada yang bisa ngimbangin tuh si reksadana obligasi sama reksadana pasar uang. Makanya reksadana itu bagus untuk pemula dan untuk yang udah expert bagus untuk diversifikasi. Nah, kalau Sarah sendiri nih, kamu tuh tipikal investor yang agresif kah, moderat kah, atau apa gitu? Bisa dijelaskan gitu, kamu tipikal yang mana? Dulu pas aku baru punya uang banyak gitu ya, baru punya tabungan, aku pikir aku adalah investor yang agresif. Aku pikir gue agresif, gue berani agresif. Jeder uang 100 juta hilang. Hilang dan ketipu gitu. Jadi tahun 2020 pas pandemi ya, aku investasi di salah satu robot forex. Gitu. You know, it's too good to be true. Per bulan itu returnnya bisa 7-8%. Katanya ya, terus satu bulan ya? Satu bulan. Wow. Itu, satu bulan tuh 7% gede loh ya. Sangat besar itu. Setahun berarti 7 dikali 12 70%, 80% gitu setahun. Wih, menggiurkan. Bisa langsung balik ya. Iya, dan padahal kan aku sih anak literasi keuangan banget, you know. Gitu, aku udah cari, oh ini brokernya bagus nih, ya kan. Udah mensponsori klub bola di mana-mana gitu kan. Ternyata Zong 100 juta pertama aku bye-bye di situ. Tapi bener-bener kayak loss hilang bener-bener nol banget gitu. Karena itu tuh ternyata dia itu CEO-nya nggak ada izin untuk jadi broker di negara dia operasionalnya kayak gitu. Jadi 3 hari sebelumnya aku inget banget baru masukin beberapa puluh juta. 3 hari kemudian udah dapet itu broadcastan CEO dari ini gitu ditangkap polisi. Waktu dapat berita itu langsung deg-degan dong, atau gimana? Aduh, uang gue nih kayak gimana gitu. Deg-degan banget, terus kayak oh man, itu tuh kayak pada saat itu aku masih belum belajar diversifikasi gitu. Jadi aku agresif, go 80% portfolioku di situ. Sisa 20% lagi nih gitu. And I'm not happy about that. Karena pada saat itu aku membaca salah satu buku investasi di mana katanya kalau kamu bingung berapa uang yang harus kamu investasikan ke instrumen yang high risk, itu 100 dikurangi umur kamu sekarang, itu sama dengan berapa persen yang harus kamu investasikan, yang disarankan investasikan ke instrumen high risk gitu kan. Pada saat itu aku umur 25, 26 kayak gitu kan. 100 kurang 25 berarti 75% kan. Di instrumen agresif. Aku mencoba mengikuti saran tersebut. Apa yang terjadi? Hilang dong uangku. Am I taking that well? No. Depressed. I was very depressed. Sangat depresi banget ya, uang segitu hilang. Baru kemarin selesai kejebak utang, sekarang kena lagi gitu. Kayak ya ampun, emang apakah aku tidak ditakdirkan untuk punya uang yang banyak? Tapi ternyata ya karena
tidak semua advice keuangan itu baik untuk semua Exactly. orang gitu. Jadi setelah itu apa yang terjadi, semua semua investasiku di instrumen-instrumen keuangan yang high risk, tarik semua, masukin reksadana pasar uang, masukin deposito. Jadi sekarang ini baru kemarin aku cek lagi portfolioku, kayaknya sekitar 70% di low risk, sekitar 10% di medium risk, terus yang 10% lagi. Misalnya di high risk, pokoknya kecil banget deh yang di high risk itu 20% at the most gitu, karena aku tahu mentalku tidak akan bisa nih kehilangan uang sebesar itu lagi, capek nih mental nih gitu. Dan itu tentang investasi yang nggak semua orang pahami atau nggak semua orang nyadar adalah investasi itu it's not only the money game, it's your mind game. Will you be able to take it if you lose your money? Stres nggak kamu kehilangan uang gitu. Jadi makanya kalau ada yang nanya sama aku, berapa ya yang harus diinvestasikan di instrumen ini, atau enggak berapa ya kalau aku gaji UMR, berapa yang harus aku investasikan? Kamu berani kehilangan uang berapa? Itu yang investasikan. Yes. Gitu, karena investasi itu bisa hilang banget uang kamu atau kamu bisa untung banget. Semua orang akan happy dengan keuntungan yang baik ya kan. Exactly. Tapi apakah semua orang bisa survive dengan kehilangan uang semua? Gitu. That's the point ya. Nah, tapi kamu tuh tipikal orang yang suka kayak investasi, kayak kecil-kecil dulu nominalnya per bulan, kayak kayak gitu, atau misalnya kayak langsung jebret langsung banyak gitu. Tipikal yang mana tuh? Aku sih, kalau aku sendiri lebih suka konsistensi ya. Berarti dollar cost averaging ya? Iya. Kayak setiap bulan gitu. Setiap bulan itu pasti gitu. Tapi kalau aku ada rezeki mendadak, dapat rezeki yang besar, aku pasti investasikan juga. Karena aku tuh ngejar compound interest-nya sih, kayak gitu. Tadi pertanyaannya kan mendingan investasi konsisten tiap bulan tapi kecil, apa sekali atau gede gitu ya. Sebenarnya besar kecilnya itu kan tergantung banget ya. Tergantung, menurut aku 100 juta besar. Diketawain sama Raffi Ahmad, mungkin 100 juta dia buat jajarnya Rafathar doang hari itu. Gitu kan. Jadi kalau misalkan besarnya adalah kayak 10 juta, 30 juta, instead of seperti itu, ya mendingan kecil-kecil tapi konsisten, karena bisa dapat compound interest dari setiap bulan investasi gitu. Kecuali kalau gedenya tuh 10 miliar, itu sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu. Misalkan setahun sekali tapi 10 miliar deh sekali itu nggak apa-apa. Bagus gitu, apalagi kalau 10 miliar yang diinvestasiin tapi spending kamu per bulan cuma 5 juta, bagus banget itu. Mending investasiin kayak gitu sih. Oke, nah teman-teman yang ada di rumah juga, aku mau ingetin juga nih. Jadi kalau misalnya di aplikasi investasiku nih Sarah, jadi kalau misalnya kita download aplikasi dan kita tuh pakai terus untuk bertransaksi, itu kita biasanya dapat MPC Point. Nah MPC Point ini kamu bisa beliin lagi ke reksadana. Nah nanti kalau misalnya udah jadi reksadana, itu bisa banget ditarik jadi uang lagi. Menurut aku itu bagus banget sih, karena aku suka sekali sama yang namanya selisih gitu kan. Kan kita tahu kalau kita investasi di reksadana, kita akan dapat return-nya kan gitu. Nah, abis dapat return itu, kita juga dapat poin juga kan dari MPC yang bisa kita beliin reksadana lagi. Berarti itu kita akan mengurangi cost of fund, dan jadi pada saat nanti kita dapat keuntungan, itu keuntungannya double dengan dari dana yang nggak kita keluarin dari dompet kita. Jadi itu bagus banget sih. Bisa buat lebih cuan. Wow banget ya, makanya itu adalah keunggulan dari investasiku. Jadi pakai MPC Point ya teman-teman ya. Nah mungkin kita kembali lagi nih ke pertanyaan tadi. Kamu kasih dong tips and trick. Siapa mungkin teman-teman yang ada di rumah atau kawan Visto pengen tahu nih tipsnya gimana cara untuk awal berinvestasi gitu. Oke, jadi yang pertama itu pertama kita punya kemauan ya dan niat. Kalau kamu pengen berinvestasi tapi kamunya nggak memulai-mulai, ya nggak akan berinvestasi dong. Itu yang pertama. Yang kedua, pilih platform yang baik juga. Menurutku untuk teman-teman yang pemula, pertama itu harus bergerak, harus mau, harus semangat untuk
berinvestasi. Kalau kamu tidak bergerak, kamu gimana mau berinvestasi dong ya? Yes. Kan nggak jadi-jadi toh. Bener-bener. Terus yang kedua, pilih platform yang baik untuk berinvestasi gitu. Sekarang banyak banget hal-hal ilegal di dunia ini. Pastikan platform yang kamu pilih untuk berinvestasi itu sudah terdaftar dan diawasi OJK. Seperti itu. Contohnya investasi gue. Nggak ada bannernya. Bisa diedit. Tenang, nanti diedit ya di sebelah sini boleh. Contohnya investasi gue pokoknya itu ya harus diawasi gitu biar uangnya tidak dibawa kabur seperti investasi yang pernah aku alami. Investasi bodong ya. Terus yang ketiga adalah cari ilmunya. Jangan sampai kamu investasi apa? Nggak tahu, teman aku aja ikut-ikutan doang, nggak tahu itu barangnya, produknya seperti apa. Kayak gitu, itu nanti bisa jadi kamu tertipu, kamu boncos, kehilangan uang kamu. You don't want that, right? So don't do that. Kalau misalkan kamu belum tahu ilmunya, pilih investasi-investasi yang bisa memudahkan kamu juga. Contohnya seperti reksadana, karena reksadana itu kan diatur oleh manajer investasi yang udah pinter-pinter, udah jago-jago di bidangnya, sehingga kamu bisa investasi di situ sambil kamu bangun habit setiap bulan investasi, sambil kamu juga cari-cari ilmu sendiri gimana caranya biar mengatur keuangan dan investasi yang lebih baik gitu sih. Wow. Tapi ya aku ada pertanyaan sih sebenarnya ya. Aku pengen tanya banget sama kamu. Menurut kamu perempuan tuh perlu nggak sih untuk investasi? Karena mungkin banyak banget orang di luar sana kayak ya udah. Karena menurut aku kayak kita kan pasti figurnya seorang ibu. Ibu itu fokusnya kan bukan lebih ke finance, tapi lebih kayak oh ya udah untuk masak dan lain-lain, atau misalnya ngajarin kita yang lain. Nah, menurut kamu penting gak sih untuk perempuan tuh kayak melek investasi gitu? Penting banget. Jadi menurutku perempuan itu gak kerja gak apa-apa, tapi harus bisa mengatur keuangan gitu. Bukan untuk mendominasi ya, tapi kalau misalkan nanti terjadi apa-apa sama pernikahan, suami selingkuh ya kan, aduh sekarang banyak banget. Tapi suami aku nggak selingkuh, iya. Tapi kalau dia ada di aplikasi hijau gimana kan? Kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan ternyata suaminya meninggal dunia atau cacat, anak-anaknya gimana? Sekolahnya gimana? Kayak gitu. Jadi penting banget berinvestasi. Dan kalau dilihat di sosial media kan semua orang mengutarakan pendapat mereka ya. Dan aku tuh sedih banget sih kalau ngelihat di sosial media banyak justru dari bapak-bapak yang janganlah ngatur-ngatur uang, biar saya aja ngatur uang gitu. Menurutku itu bagus juga ya point of view-nya. Mungkin laki-laki sekarang pengennya I'm providing gitu. Yes, exactly. Aku nggak pengen istriku pusing ngurusin uang kayak gitu. Aku ingin melindungi biar dia senang-senang aja. Bagus banget itu. Tapi pada saat kamu sakit, pada saat suami kenapa-napa, dipecat tiba-tiba, anak istri gimana gitu. Bisa jadi istri itu salah satunya yang bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan lagi biar anak-anaknya bisa lanjut sekolah, biar kehidupannya bisa baik seperti itu. Jadi perempuan punya literasi keuangan yang baik itu bukan cuma untuk perempuan. Ini juga riset dari World Bank, dari semua riset-riset tentang literasi keuangan dan inklusi keuangan ya. Kalau perempuan megang uang, itu perempuan tidak megang uang untuk dirinya sendiri, tapi perempuan itu megang uang untuk sekolah anaknya, makan anaknya, make sure anaknya nutrisinya terpenuhi, make sure suaminya happy juga, kayak gitu. Nah sementara kalau laki-laki yang megang uang, banyaknya dari mereka itu fokus ke diri mereka dulu karena mereka tidak terlalu involved dengan di rumah itu seperti apa kan, nggak paham anaknya tuh jajan apa aja tiap hari kayak gitu kan, jajannya seperti apa. Sementara seorang ibu itu yang tahu, oh anakku jajan coklat mulu nih gitu. Mungkin ibu-ibu yang literasi keuangannya kurang baik, murah ini nggak apa-apa. Coba kalau ibu-ibu yang megang uang, wah coklat murah nih nggak apa-apa, tapi semurah itu dibeliin nanas masih bisa. Anakku makan nanas lah, jadilah dia pinter. Anaknya nggak stunting. Anaknya pinter nggak stunting, dia jadi apa? Dia jadi menteri di Indonesia.
Itu kan seorang ibu itu sudah dibuktikan di berbagai penelitian ya. Mungkin dan nanti, ini udah ada penelitian ya teman-teman ya. udah ada Coba penelitian ya. ya. Nanti ya kalau misalkan ini muncul di Instagram aku kasih list penelitiannya. Kalau ibu-ibu itu pegang uangnya lari kemana, dan makanya aku pernah bilang bahwa perempuan yang megang uang itu terbukti dari penelitian akan membuat keluarga dalam jangka panjang lebih wealthy karena larinya ke anak, larinya ke masa depan. Kayak gitu. Tapi berarti ini semua berkesinambungan ya. Kalau misalnya orang bilang kayak sekarang, ya kalau misalnya suaminya wealthy banget, pasti di belakang itu ada sosok perempuan yang sangat-sangat hebat gitu. Itu menurut kamu pasti ini dong, setuju dong? Justru menurut aku lelaki yang hebat itu perempuannya nggak di belakang tapi di pinggirnya. Jalannya barengan soalnya. Karena kebanyakan di sosial media bilangnya pasti ada perempuan di belakangnya gitu kan. Ya tapi aku setuju juga sih. Tapi kamu agree kan with that statement gitu? Iya gitu. Lelaki yang apa ya? Kalau bahasa gue high value man. High value. Pasti menggandeng high value woman. Exactly. Di sampingnya gitu. Karena kesetaraan ya. Karena kesetaraan, dan dunia ini sekarang makin susah gitu. Fighting sendiri capek. Apakah tidak akan lebih baik kalau fighting bareng-bareng gitu dengan ayah? Tuh, menikah tapi kalau udah siap ya. Tapi banyak loh kayaknya kasus orang kayaknya mungkin karena ya orang lagi pengen nikah gitu, banyak lagi musim nikah, terus kayak nikah muda gitu, and then karena sorry to say mereka divorce gitu. Kamu gimana menanggapi kayak orang, give me your opinion about this, kayak orang-orang kayak nikah muda karena ya udah karena pengen FOMO gitu. What do you think about that, Sarah? Baru aja 2 minggu lalu videoku viral gitu tentang ada penelitian dari Amerika, ada 2 profesor ini meneliti bahwa orang-orang yang nikahnya mewah-mewah itu tingkat perceraiannya tuh lebih tinggi gitu. Akan cepat cerai karena banyak orang nikah mewah-mewah itu uangnya dari mana, ngutang dulu. Ya kan, ngejual ina inu. Terus habis itu pengen impress orang-orang, dan biasanya orang-orang yang nikahnya ingin mewah-mewah itu kalau di Indonesia kan karena mungkin orang tuanya pengen nikahin anak gitu ya, sehingga anaknya tertekan, ya udahlah aku pinjem uang ke sana sini gitu kan. Tapi kalau di Amerika ada salah satu faktornya karena mereka tuh yang nikah adalah milenial dan Gen Z yang pengen kelihatan bagus di sosial media, jadi gengsinya dulu. Dan habis itu sehingga pada saat sudah menikah nanti tekanan finansialnya lebih besar, jadi lebih gampang cerai kayak gitu. Dan maka dari itu nikah muda itu kenapa aku tidak sarankan gitu, karena belum matang ini prefrontal cortex. Please nanti mungkin kalau misalnya ini nyampe di Instagram, aku akan kasih apa nih ya caption kira prefrontal cortex itu belum tumbuh, jadi masih akan berubah-ubah, sehingga keputusan-keputusan yang diambil itu tidak jarang unsur logikanya itu nggak nyampe gitu, terutama tentang finansial yang finansial itu sebagian besar keputusannya harus matematis sekali dan logika sekali, walaupun ada unsur-unsur emosionalnya juga pasti ya. Tapi financial, uang itu kan sudah menyatu kayaknya sama emosional kita ya. Oh iya sih, iya banget. Sangat-sangat menyatu gitu. Nah aku juga kepo nih, kamu tuh udah sempet ngitung dana pensiun kamu kan? Udah dong. Itu tuh gimana cara penghitungannya ala Sarah gitu, ala Sarah gitu kan? Mungkin orang-orang dulu beda-beda, cuman aku pengen tahu nih cara kamu tuh gimana sih? Oke, jadi sebenarnya ngatur ngitung uang pensiun itu kalau mau yang sedetail banget bisa, cuman itu tuh butuh Excel, butuh rumus-rumus, sehingga nanti kamunya demotivasi untuk melakukan hal itu sendiri gitu ya. Jadi gampangnya gini aja, kamu nanti bayangkan pada saat nanti kamu mau pensiun, kamu pengen kehidupan yang seperti apa, kayak gitu, dan bisa jadi benchmarknya kehidupan kamu yang sekarang. Kalau misalkan kamu kehidupan sekarang udah nyaman banget nih, kayaknya kalau nanti udah pensiun aku juga pengen kayak gini deh. Kayak gitu. Oke, misalkan kehidupan nyaman kamu ada di 10 juta per bulan. Oke, 10 juta per bulan. Nah, kamu udah tahu angka itu, sisihkan dulu angka tersebut. Kemudian kita harus berpikir umur berapa kamu mau pensiun. Contohnya aku pengen pensiun misalkan umur 50. Oke, pensiun umur 50. Angka harapan hidup di Indonesia itu 74
tahun ya, kurang lebih gitu. Jadi dari 50 tahun ke 74 tahun ekspektasi kehidupannya kamu akan hidup 24 tahun pensiun tanpa pemasukan kan. Nah, jadi yang akan kamu lakukan adalah si 10 juta ini dikali 24 tahun dikali 12. Itulah angka yang harus kamu kejar, yang harus kamu tabung untuk uang pensiun. Memang betul, kan ada inflasi, dan misalkan ada return dari ada return dari investasi dan lain sebagainya. Tapi kalau mau dibikin simpelnya, udah gitu aja, itu yang uang yang kamu butuhkan untuk pensiun. Karena inflasi paling hopefully nggak nyampe 10% gitu ya, 3%, 5%. Dan kalau misalkan uangnya kita taruh di reksadana pasar uang kan returnnya juga 5% juga tuh. Jadi kita bisa coret komponen tersebut. Jadi udah bisa misalkan berarti dana hasil hitung-hitungan sederhana itu kamu harus punya 10 miliar biar bisa hidup pensiun nyaman. Ya udahlah 10 miliar itu yang harus coba kamu tunjukkan. Habis 10 miliar dibagi lagi deh sama masa umur kamu sekarang sampai umur 50 tahun. Jadi kalau misalnya udah tahu nih 10 miliar untuk dana pensiun. Kamu sekarang umurnya 25. 25 sampai 50 tahun berapa lama lagi? 25 tahun lagi. 25 tahun lagi. Udah berarti si 10 miliar dibagi 25 dibagi 12 itulah dana pensiun yang harus dikumpulkan setiap bulan. Nah itu ya, lumayan rumit kan teman-teman. Nah cuman di investasiku nih ya, kita kembali lagi ke promosi ya. Kalau di investasiku, kalian tuh kita udah ada webnya by the way. Jadi kalau kalian mau coba untuk ngitung dana pensiun, terus juga misalnya utang bisa, kartu kredit bisa, kamu mau beli rumah dan lain itu bisa kita hitungin tuh. Jadi kamu boleh banget nih teman-teman yang ada di rumah mau coba, kira-kira dana pensiun butuh berapa sih gitu kan? Itu boleh langsung cek ke web kita, nanti di bawahnya tuh udah bisa dihitungin. Dibandingkan tadi kan kayak kira-kira tahun segini persenannya segini, mau di ini butuh segini kan ribet kan gitu. Nah betul. Makanya investasiku mempermudah kalian. Jadi boleh langsung cek di web kita. Mungkin ya ini adalah pertanyaan terakhir sembari kita juga ingin menutup hari ini gitu ya. So much fun with you by the way. Aku pengen nanya nih, mungkin bukan nanya ya, lebih kayak ke pesan buat kawan-kawan Visto yang baru pengen investasi, atau misalnya kamu mau promo-promo social media juga boleh banget aja di sini. Mungkin langsung aja Sarah. Jadi untuk kawan Visto yang pengen mulai berinvestasi tapi nggak tahu mulai dari mana, mulailah dari download investasiku. Wah, aku jadi promosi banget. Tapi maksudnya adalah pilih platform investasi yang baik, yang fiturnya banyak. Dan tadi juga aku surprise, ternyata bisa ngitung dana pensiun dan lain sebagainya ya. Daripada kamu demotivasi untuk mikirin pensiun gimana, kan udah ada ini jelas-jelas toolsnya, tinggal dipergunakan aja kan. Jadi itu pilih tools yang baik dan akan membantu kamu dan tidak akan bikin kamu demotivasi untuk berinvestasi gitu. Karena motivasi and mind game is really important untuk investasi. Jaga kesehatan mental dalam investasi dan make sure kamu menggunakan uang yang bisa kamu relakan untuk investasi. Karena semua orang akan bisa menghandle keuntungan, tapi tidak semua orang bisa menghandle loss dari investasi gitu. Makanya stay healthy and stay sane. Wow. Dan kalau misalkan kamu bingung, pengen ada belajar investasi atau pengen belajar pengaturan keuangan, bisa just see me online, your online money mom di @mama_beruang di Instagram, di TikTok, dan di YouTube juga. Oh yeah, thank you for today Sarah. It's really fun by the way. And teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa juga untuk mendownload aplikasi investasiku, tersedia di App Store dan juga Play Store. Dan kalian juga bisa mengaksesnya di aplikasi CNBC dan pilih menu My Investment. Mungkin cukup untuk hari ini, untuk Investor kita hari ini. Dan sampai jumpa lagi kawan Visto. Dadah. Bye.